Saya punya riwayat sakit paru-paru sejak balita. Dari cerita orang tua, saya dulu sekitar umur 2 tahunan paru-paru saya kotor. Jadi saya ikut program pengobatan selama 6 bulan. Saya harus konsumsi obat selama 6 bulan non-stop. Kalau lupa sekali saja konsumsi obatnya, maka pengobatan harus diulangi lagi dari awal dan dikatakan berhasil pengobatannya kalau sudah 6 bulan rutin konsumsi obatnya tanpa terputus sama sekali. Ya, mirip-mirip pengobatan sakit TBC gitulah. Setelah pengobatannya beres, ya bukan berarti saya sembuh total sepenuhnya. Saya jadi lebih rentan dengan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan paru-paru seperti batuk, pilek, flu, dan lain-lain. Ya pokoknya sakit yang melibatkan paru-paru lah. Ya orang pada umumnya sehari 2 hari udah sembuh dari penyakit ini, namun saya butuh waktu kurang lebih ya seminggu untuk sembuh total dari penyakit itu. Kemudian ketika saya disarankan untuk lanjut kuliah di perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian di bidang analis kimia, maksudnya jurusannya analis kimia, lewat jalur undangan rapor, saya diharuskan untuk ronsen paru-paru sebagai salah satu syarat yang harus dilampirkan. Alhasil dari ronsen itu paru-paru saya terdeteksi penyakit mirip bronkitis. Ya maklum waktu itu saya juga ya ngerokok. Ya walaupun gak tiap hari ya seminggu sekali ngerokok, tapi untuk orang yang punya riwayat sakit paru-paru ya rentan. Ya gobloknya saya di situ deh. Ketika ditanya ke dokter paru-parunya, dia hanya menjawab penyakit ini mirip dengan bronkitis. Tapi bukan bronkitis, ya udah nggak kedeteksi nama penyakitnya apa. Sampai sekarang pun saya nggak tahu nama pasti dari penyakit itu. Kemudian saya melakukan pengobatan lagi secara rutin untuk sembuh dari penyakit ini selama sebulan. Ya pakai jaket kalau motoran, rompi gitu, terus ya pokoknya diobatin lah. Setelah dilakukan ronsen lagi, alhamdulillah paru-paru saya sembuh dan saya lulus masuk kuliah di kampus kimia ini. Ya namanya kampus kimia sudah pasti banyak bahan kimia yang berbahaya yang juga sangat rentan terhadap paru-paru sekalipun. Ya sudah ketebak, paru-paru saya sangat rentan dan hasil saya hampir tiap hari, bahkan bisa dibilang tiap hari saya batuk-batuk dengan frekuensi yang tinggi. Artinya dalam sehari saya batuk-batuk udah nggak kehitung jumlahnya. Apalagi ketika PKL atau praktik kerja lapangan, saya PKL tiap hari berurusan dengan zat kimia yang gampang menguap dan merusak paru-paru. Walau sudah pakai pelindung pernapasan respirator sekalipun, ya tetap saja untuk paru-paru saya yang sakit sangat rentan. Ya batuk-batuk lagi udah kayak napas, batuk itu udah kayak napas, batuk, udah kayak bagian dari hidup lah. Saya sering sakit-sakitan karena daya tahan tubuh saya lemah, ya karena paru-paru tadi yang sering kambuh sakitnya, jadi otomatis ya tubuhnya capek sih sebenarnya buat nahan sakitnya, ya, otomatis imunnya kan turun. Ya, penyakit lain juga jadi ikut-ikutan ya, yang demam lah. Ya alhamdulillah nggak pernah tipes sih. Ya batuk udah kayak napas lah tiap hari, udah bagian dari hidup lah pokoknya yang harus dijalani. Terus kemudian Agustus 2019 orang tua saya menyuruh saya untuk check up paru-paru lagi karena kondisi batuk-batuk saya yang semakin memprihatinkan. Kalau kata ibu, ya batuknya serem gitu. Gak tahu seremnya kenapa ya, pokoknya serem lah. Ya udah saya check up paru-paru ke rumah sakit khusus paru-paru tuh di Bogor di Ciawi. Mungkin ada yang tahu tuh rumah sakit khusus paru-paru. Ya dan hasilnya ya lumayan bikin kaget sih. Ternyata di bagian tengah paru-paru saya, kiri kanan, dua-duanya udah banyak terdapat bekas-bekas luka TBC. Kata dokter TBC-nya sih udah sembuh dan ini bekas luka-lukanya aja. Ya itu kabar baiknya. Kabar buruknya ya bekas luka-luka ini akan bikin kambuh TBC-nya lagi kalau nggak dijaga dari pantangannya. Ya contoh polusi udara, asap rokok, asap kendaraan, debu, dan lain-lain. Dan bekas luka ini nggak akan hilang, yang artinya paru-paru saya cacat seumur hidup. Ya gitulah kira-kira. Ya sejak saat itu saya rajin pakai masker kemana-mana, ya kerja, kuliah, berkegiatan. Renang sih nggak mungkin kan renang olahraga kita pakai masker, yang ada mah ya kelelep ngap.
Tapi sebenarnya sih sejak 2018 ya udah pakai masker sih kemana-mana. Lanjut ke masa paling menyakitkan dan kritis yang disebabkan paru-paru, yaitu ketika COVID-19. Kita sama-sama tahu kan, COVID-19 menyerang sistem imun dan paru-paru, sistem pernapasan. Masuk akal jika banyak yang meninggal, terutama yang umur 40-an ke atas dan yang punya riwayat penyakit berat. Apalagi saya yang punya riwayat penyakit beratnya paru-paru, yang merupakan organ utama yang diserang COVID-19. Awal 2021 bulan Januari, saya ingat banget, ketika varian Delta muncul, saya termasuk salah satu yang terinfeksi virus varian ini. Saya memilih untuk isolasi di kosan aja ketika orang-orang pada umumnya demam 2-3 hari, pulih dari COVID sekitar 2 minggu. Saya demamnya 1 bulan, full 1 bulan. Dan itu saking panasnya, karena demamnya itu air mata saya tuh ngalir terus. Segitunya, panas banget pokoknya. Sampai tulang-tulangnya tuh, sendi tuh nyeri banget. Terus pulih dari COVID itu 4 bulan. Yang lain butuh 2 minggu, saya butuh 4 bulan. Kemudian hidung dan lidah butuh waktu sekitar 6 bulan untuk pulih. Dan itu pun nggak pulih total, maksudnya udah bisa mulai nyium aroma sama lidah itu udah bisa ngerasain. Itu di bulan ke-6. Di bulan ke-6 yang biasanya orang-orang sih ya sebulan paling udah sembuh total gitu. Ya udah ketebak semua sakit paru-paru yang dulu sempat sehat, sempat sembuh, itu kambuh semua selama saya terinfeksi COVID. Batuk-batuk nggak berhenti-berhenti, sampai perut itu kram, sakit banget, kayak habis push up puluhan kali nonstop. Kalau push up kan kalau kitanya capek ya kita bisa berhenti gitu kan ya. Tapi kalau batuk kayak gitu ketika COVID ya nggak bisa berhenti, batuk aja sampai capek, ngedrop, akhirnya ketiduran. Paru-paru rasanya mau copot dan lompat keluar dari mulut ketika batuk-batuk, saking parahnya. Dan sakitnya bagian dada dan tenggorokan karena batuk-batuk, waduh itu udah nggak ketolong tuh bawaannya. Aduh, pengen syahadat aja, kayaknya mau mati aja bawaan tiap hari. Ya ketika ketiduran itu bisa lama banget, bisa sampai 12 jam. Tapi rasanya baru tidur kayak baru beberapa jam. Saya ingat banget ketiduran karena ngedrop sekitar jam 6 pagi. Bangun-bangun jam 6 sore. Setelah saya mengalami sendiri ganasnya COVID varian Delta, pantesan banyak yang meninggal. Dan saya selama fase kritis ini ya sering-sering syahadat aja. Dan bawaannya kayak udah mau meninggal aja. Kemudian saya ingat banget. Kemudian ada momen dimana tenaga kesehatan yang ditugaskan mengawasi saya ngasih saran untuk puasa. Karena virus itu butuh energi dari inangnya, maka dengan berpuasa bisa melemahkan virusnya. Batin saya waktu itu ngomong gini, bisa gitu ya? Masuk akal juga sih. Ya udah ntar coba puasa kalau kondisi udah lumayan pulih, karena sekarang kan harus konsumsi ini itu biar imunnya tetap kuat. Ya akhirnya ada momen dimana saya udah mulai pulih, udah mulai aktivitas ya berjemur, olahraga kecil-kecilan ya, karena selama saya demam COVID 3 bulan pertama itu untuk duduk aja itu pusingnya minta ampun. Jadi duduk nih, itu kayak mabuk laut. Pusing banget, jadi ya rebahan aja, tidur kayak gitu. Ya udah akhirnya saya nyoba puasa, ya nggak tanggung-tanggung, saya nyoba puasa Daud waktu itu. Terharu sih. Jadi hari pertama puasa Daud, hari kedua maksudnya kan selang-seling ya, puasa enggak, terus puasa lagi enggak, sampai 2 minggu dan ajaib banget, seriusan. Batuk-batuk yang selama ini saya rasain, yang saya bilang udah kayak napas, dan mungkin seumur hidup batuk-batuk ini ya tiap hari gitu, tiba-tiba hilang. Terus proses penyembuhan saya dari COVID itu pulihnya drastis, cepet banget.
eh, yang biasanya dalam waktu 1 jam itu pasti ada batuk-batuk yang nggak bisa berhenti. Dan ini saya bisa sehari nggak batuk-batuk sama sekali. Dan belum pernah sih saya ngerasain sesehat itu. Saya mikir, oh ya Allah, ini kondisi paru-paru yang paling sehat seumur hidup saya, dan ini yang kesehatan paru-parunya seperti ini yang saya damba-dambain dari dulu. Kebayang gak sih kita tahunan batuk-batuk, sakit-sakitan, kita pengen sehat gitu kayak orang yang lain gitu, punya aktivitas yang nggak dibatesin sama pantangan-pantangan dari paru-paru kita, ya kayak olahraga ya. Kan olahraga tuh cepet banget capeknya, namanya paru-paru juga rusak kan. Walaupun sebelumnya saya udah ikut olahraga, renang ini itu, tapi justru yang namanya puasa Daud itu bener-bener ajaib sih. Bahkan pernah seminggu, saya lupa beberapa hari saya nggak batuk-batuk sama sekali, sehat banget rasanya, dan itu kondisinya fit banget. Nah, sejak puasa Daud itulah saya rajin sampai sekarang, itu jalan terus, puasa Daudnya jalan terus. Ya walaupun mungkin seminggu 2 minggu jalan terus ada beberapa yang bolong, ya nggak masalah, kan bisa diulang lagi pas lagi ada kesempatan puasa lagi, Daud lagi, kayak gitu. Dan keajaiban lainnya ya yang saya rasain ya, contohnya kayaknya lambung saya porsi makannya lebih sedikit dibanding biasanya. Karena beberapa makanan yang biasanya habis bahkan kurang itu butuh 2 kali makan buat saya. Saya makan sekarang kenyang, ntar dilanjutin lagi beberapa jam kemudian. Tapi tenaganya nggak berkurang sama sekali, malah lebih gede. Walaupun makannya mungkin setengah porsi, tapi tenaga yang dihasilkan itu ya kayak makan seporsi biasanya. Jadi hemat hidupnya. Saya nangis waktu itu. Saya ingat banget itu mungkin sekitar masuk bulan keempat masih positif COVID. Ingat banget tuh. Saya nangis waktu itu. Ya Allah, ini kesehatan yang bertahun-tahun saya dambakan, saya inginkan. Saya iri dengan orang-orang yang punya kesehatan gitu ya. Sedangkan saya Engkau anugerahkan punya paru-paru yang cacat karena penyakit gitu. Tapi di sisi lain saya berarti ada kesempatan untuk menggugurkan dosa saya ketika sakit paru-paru saya kambuh. Dan alhamdulillah masih istiqomah sampai detik ini. Sekarang Ramadan ya. Ya habis Ramadan saya lanjut lagi puasa Syawal, habis itu Daud lagi. Selain Daud, saya juga masih aktif renang dan lebih semangat lagi karena sejak paru-paru saya mulai sehat seperti ini berkat puasa Daud, saya bisa renang itu berjam-jam, bahkan pernah 5 jam. Saya pernah, bukan berarti nggak istirahat sama sekali ya, maksudnya renang, lapar makan, terus tenang dulu, terus renang lagi, bisa sampai 5 jam, minimal 2 jam per pekan saya renang ya. Terus naik gunung, bahkan sempat tahun lalu Agustus, September, Oktober saya naik gunung 3 bulan berturut-turut. Ya kira-kira begitulah, susah lah untuk dijelaskan secara apa ya, secara logika ya. Maksudnya saya udah bertahun-tahun konsumsi obat untuk kesehatan paru-paru saya. Ya ada titik dimana bosan juga, dan akhirnya ya itu obat ya dibeli aja, tapi diminum pas orang tua ngingetin aja. Kalau enggak ya nggak diminum karena ada titik bosan. Ya akhirnya ternyata memang kenapa orang yang suka puasa itu sehat ya, saya udah ngebuktikan sendiri. Jangankan sehat untuk otot dan fisik gitu ya, fisik luar, bahkan organ
paru-paru yang rentan terhadap penyakit, kemudian udah kena penyakit sekelas TBC pun saya udah ngebuktiin sendiri, ibadah itu memang bikin sehat. Yaitu ikhtiar kita percaya nggak pada yang maha kuasa. Kan kita dikasih sakit sama yang maha kuasa kan, ya artinya kan obatnya dari yang maha kuasa juga kan. Ya kita percaya nggak kita bisa sembuh. Saya walaupun sakit kayak gitu bertahun-tahun, tapi saya selalu punya keyakinan pasti ada suatu saat Allah ngasih kesembuhan buat saya, dan akhirnya bener. Dan saya dapat petunjuk untuk puasa Daud itu ya setelah saya sholat tahajud malamnya, karena ya ada aja yang gerakin buat sholat tahajud, dan akhirnya ya udah saya jalani. Ya hasilnya bisa saya rasakan sampai sekarang, bisa saya buktikan ya Allah itu peduli kok sama kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya penyakit tahunan yang teman-teman rasain dan belum sembuh, ya insya Allah bisa sembuh dengan yakin dan ikhtiar. Dan coba deh ikuti pola hidup Rasulullah, kan ada sunnah-sunnah pola hidup Rasulullah gimana. Dan ya mungkin juga bisa ikhtiar dengan nonton video di YouTube tuh Dr. Zaidul Akbar gitu, teman-teman juga bisa. Ya semoga Allah selalu memberi kesehatan buat kita, amin. Ya itu aja yang dapat saya ceritain. Ya semoga ntar selanjutnya saya bisa berbagi pengalaman yang lain seputar keajaiban-keajaiban ketika kita berprasangka baiklah pada Allah.